itu mesin, itu kan yang pertama di oli. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku mau mengasih minum nih, ngasih teh buat si truk Black Sweet. Karena ini untuk red ini joknya itu banyak banget ya. Kemarin dari Bali aku geber, terus dari Jakarta pun juga ngejar waktu, akhirnya joknya itu banyak. Ini aku siapin 2 liter buat mesin ini. Langsung 2 liter. Ini aku cekin dulu ya, semoga aja olinya dia udah turun. Oh benar nih, nih ini kan ada geret 1, 2, dan ini ada di setengahnya lebih. Kalau ada di sini separuh itu sekitar 1,5 liter, tapi ini di bawahnya lebih ini. Jadi untuk truk canter itu udah biasa ya, harus jok oli. Biasanya itu untuk armada ini joknya cuman 1 liter dengan lan Jogja Bali Jakarta itu sekitaran 2.500. Cuman nggak tahu kenapa ya untuk di red ini joknya banyak. Karena kemarin mungkin karena aku bawa kenceng ya, biasanya nggak kenceng-kencengan. Ini tadi habis aku cuci juga. Untuk mesin ya biasalah, cuman dibersihin ala kadarnya, tidak seperti kalau di salon. Nggak perlu torong-torongan ini, biar lebih cepat. Tapi di tangan ya akan terkena oli. Satu, ini yang kedua. Oh ya, ini untuk oli itu harganya yang Meditran SX, karena aku biasanya Meditran SX itu untuk literan harganya 40.000 per 1 liter. Yang ini ya, yang drum-druman itu loh, itu 40.000. Kalau untuk yang biasa 32.000. Untuk oli itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena truk itu mesin itu kan yang pertama di oli. Habis oli itu ada di radiator, ada di air. Ini air radiator itu seperti nyawa lah. Ya, udah 80.000 cuman buat jok oli aja, dan ini dibebankan kepada sopir, bukan pemilik armada, bukan ya, tapi bebannya itu ada di sopir, ada di pengemudi. Jadi pemilik itu taunya cuman perawatan yang berat-berat, kalau untuk yang kecil-kecil seperti ini ikutnya di sopir. Seperti itu. Jadi untuk truk canter itu udah biasa olinya ngejok, itu berbeda dengan Isuzu. Kalau untuk Isuzu itu kalau armadanya masih normal, mesinnya masih normal, itu kita tidak perlu jok oli ya. Mungkin
1 bulan lah sekitar 7.500-an kilo, paling mungkin kalaupun jok itu ya setengah liter itu mungkin, tapi biasanya dari tap sampai ngetap itu kurangnya tidak begitu banyak. Beda dengan Canter yang mana armada baru pun itu pasti ngejok, karena bisa kita lihat ya dari selang udara mesin itu biasanya akan keluar ini ya sedikit asap. Ini pun aku kasih pipa loh ya, tuh aku kasih sambungan pipa peralon biar tidak ngenain di sini, biar tidak ngetel di mesinnya, biar tidak ngetel. Jadi itu langsung dibuang ke bawah. Truk itu setauku semakin tahun kesini ya semakin bagus, semakin baru, itu perawatannya itu banyak yang bilang itu malah lebih riwin, lebih ribet. Karena untuk truk Canter yang satunya yang 2020 yang kuning itu untuk filternya itu ada kendala. Jadi filter solar ini itu benar-benar harus diperhatikan. Karena tuh yang bawah modelnya bukan model kalau ini kan modelnya itu bening ya, modelnya itu biasanya bilangnya botol ya, modelnya kan seperti ini. Jadi kalau kita ganti filter atas, yang bawah tinggal dibersihin. Tapi kalau untuk yang tahun baru itu dalamnya ada saringannya dan harus diganti saringannya. Itu benar-benar harus rutin dan tertib, kalau enggak nanti akan banyak kendala di perjalanan. Selain itu memang di Rafli Trans itu pernah ada kendala. Jadi dulu itu armada yang warna putih yang sekarang udah dijual, itu armada baru berumur 4 bulan itu udah ada masalah di airnya, di tampungan radiator, di radiatornya itu kering. Entah apa penyebabnya nggak tahu. Waktu itu ada di Seririt, pokoknya ada di Bali. Itu perjalanan mau menuju ke pelabuhan, itu armada tiba-tiba mesinnya itu mati. Jadi nyingset. Jadi overhead tapi tidak ketahuan karena di temperatur, kata sopirnya itu waktu itu temperatur di sepedo itu tidak naik, cuman standar diam di situ aja. Tapi ternyata tahu-tahu nyingset setelah dibuka kabin itu di ruang mesin itu penuh dengan asap yang ternyata itu air radiatornya ada kendala. Terus waktu itu dikomplainkan ke dealer, sampai di dealer itu ternyata walaupun masih asuransi, kala itu dimintain dana sekitar 25 kalau nggak salah, sekitar 25 juta untuk benerin mesin seperti semula. Tapi akhirnya waktu itu karena memang orang armada habis baru, uang di rumah juga pas-pasan, akhirnya dipertahanin. Waktu itu cuman dibawa ke bengkel yang dikiranya itu pokoknya yakin ke bengkel itu. Akhirnya di situ cuman dikasih tips yang penting untuk olinya jangan sampai telat. Cuman waktu itu ngejoknya ada sekitar 2 liter 3 liter untuk peritnya dari Bali sampai ke Jakarta, yang akhirnya setelah berumur 2 tahun apa 2 tahun setengah itu akhirnya armada dijual. Karena udah lunas akhirnya dijual ya wes, terus ganti lagi dan sekarang yang masih ada yo hitam, kuning, biru yang sering aku videokan. Untuk teman-teman yang sering nonton channelku pasti akan paham dengan hal itu. Ini tuh cuman sekedar informasi buat teman-teman semua yang mana pengen berkecimpung di dunia truk. Karena namanya orang nggak tahu itu ya wes, nggak bisa disalahin orang nggak tahu. Kalau kita sebagai sopir itu kita udah paham, tapi kalau untuk yang belum tahu memang perlu tahu untuk perawatan. Jadi untuk Mitsubishi itu kekurangannya ada di situ. Selain spare part yang, kalau untuk spare part kan murah-murah ya, murah-murah banyak dan banyak KW-nya.
oli harus jok, cuman nggak masalah karena memang seperti itu. Aku cari-cari belum tahu karena efeknya dari turbo di sini. Jadi untuk Canter itu turbonya kan dia pendinginannya cuman mengandalkan oli, tapi lain halnya dengan Isuzu Elf, dia pendinginannya ada dua, ada oli tetap ada, terus ada ini pendinginan air juga yang disambungkan ke radiator. Tapi Elf juga ada kelemahannya. Di Elf biasanya banyak kendala yang mengeluh di overhead, memang seperti itu. Jadi armada itu masing-masing, tidak bisa kita samakan, ada keunggulan dan ada kekurangan. Isuzu kaki-kaki kuat, Mitsubishi kaki-kaki agak lemah. Canter diajak kenceng-kencengan mau, Elf ngeleler, tapi tergantung dari sopirnya ya. Aku bilang tergantung dari sopir, terus penyetelan mesin, itu semua berpengaruh. Kalau aku biarpun ini bisa kenceng, aku jarang kenceng ya. Aku lari paling rata-rata 80. Aku kenceng-kencengan gak mau, aku wis takut, udah tua wis. Kita yang penting jalan santai, nikmatin perjalanan, terus beban pikiran tidak begitu. Nah, ini alhamdulillah armada ini masih belum ada yang keropos, cuman di kanan sedikit, di bawah. Kalau yang lain masih aman, karena memang kalau musim hujan sering aku solarin seperti ini. Walaupun ada ini ya, ada kelemahannya juga, plastik-plastik itu pada megar, pada melentong-melentong ini, karena namanya ibaratnya dikum di solar ya wes seperti ini. Ini campuran solar sama oli, jadi aku bilangnya oli plastik karena memang dari teman-teman bilangnya oli plastik, ya wes aku ikutin oli plastik seperti itu. Dan ini pun juga sama, setoran sama loh, ini setoran sama tiap red. Ini ke Bali juga sampai, ini ke Bali juga sampai, ini ke Jakarta juga teko, angsuran tetap sama, tidak ada yang berbeda karena itu udah dari takaran. Entah kenapa aku tahu-tahu juga seperti itu, ada takarannya seperti itu, udah ada hitungannya. Oke, jadi tadi sedikit video dari saya, yang mana Canter itu ngejok oli nggak masalah, biarpun itu baru, itu armada tidak rusak ya. Itu tidak rusak karena memang entah kenapa penyebabnya seperti itu, aku belum begitu tahu realnya, karena dari informasi teman-teman aku coba-coba cari tahu berdasarkan dari turbonya, belum dari Mitsubishi-nya langsung. Aku belum pernah ke ini ya, ke showroom. Aku pengen jane ke showroom, kita ngobrol-ngobrol dengan sales atau apa seperti itu. Aku pengen sebenarnya, bukan sales Mitsubishi aja, Isuzu pun aku pengen juga seperti itu, review buat informasi kita semua. Oke, jadi terus sedikit video dari saya. Ini juga udah mendung, mau hujan, ini gluduk-gluduk, ini udah gerimis, ini udah kepiur di tempatku bilangnya kepiur, pokoknya ada air kecil-kecil itu loh. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.